Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Andri Tipuncoro, Widya Suara Ahli Muda pada PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Izinkan saya memaparkan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko pada pelatihan kompetensi, saya ulangi, pelatihan kepemimpinan aparatur. Mata pelatihan ini memiliki alokasi waktu sepanjang 9 jam pelajaran. Manajemen risiko menjadi konsen dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap penyelenggaraan urusan dan fungsi lembaga pemerintahan selalu melekat risiko. Dan ketika video ini dibuat hari ini, kita menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu merebaknya COVID-19 atau wabah dari virus corona. Dan setiap bagian dari kehidupan kita di manajemen sedemikian mungkin agar mengurangi risiko penularan dari wabah ini. Oleh karena itu, pembelajaran manajemen risiko sangat sesuai dengan konteks kondisi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memulai pembelajaran manajemen risiko dengan memaparkan deskripsi singkat dari mata pelatihan manajemen risiko ini, yaitu membekali peserta dengan kemampuan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan 3 lini pertahanan atau 3 lines of defense melalui budaya risiko dan aspek fundamental risiko, manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko terintegrasi dalam rangka peningkatan manajemen kinerja organisasi. Mengapa mata pelatihan ini penting bagi peserta? Karena pencapaian kinerja organisasi bisa dioptimalkan dengan manajemen risiko. Artinya meminimalisir unsur-unsur yang mengandung risiko terhadap pencapaian yang menghambat pencapaian kinerja organisasi. Hasil belajar yang ingin kita capai yaitu diharapkan peserta mampu menerapkan manajemen risiko dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di unit instansinya. Dan ada beberapa indikator. Ada indikator yang pertama, yaitu peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang SPP, tata kelola pemerintahan yang baik, governance, dan 3 lines of defense. Menjelaskan budaya risiko dan aspek fundamental risiko, menjelaskan manajemen risiko, menjelaskan kerangka kerja manajemen risiko, dan yang terakhir adalah menjelaskan proses manajemen risiko terintegrasi. Baik, selama 10 menit di awal pembelajaran, tentu saja saya akan memberikan pendahuluan dengan membuka pembelajaran dan memperkenalkan diri sebagai fasilitator, kemudian menyebutkan beberapa identitas pribadi kami dan beberapa akun media sosial yang mungkin bisa lebih mendekatkan dengan peserta, dan kemudian menyampaikan deskripsi singkat seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar. Baik, setelah kita melakukan pendahuluan, masuk pada penyajian yang pertama. Materi pokok yang kami sampaikan di sini adalah materi pokok pertama dan kedua, yaitu menjelaskan tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPP),
kemudian good governance dan three lines of defense. Saya meminta nanti kepada, setelah saya menjelaskan tentang SPP melalui metode ceramah, saya minta pendapat peserta tentang good governance, apakah mereka sudah memahami konsep dan prinsip good governance dan juga three lines of defense. Kemudian setelah peserta melakukan curah pendapat, saya sebagai fasilitator akan menggarisbawahi, menyimpulkan dari berbagai pendapat yang telah mereka sampaikan dengan metode curah pendapat. Kemudian selanjutnya saya meminta pendapat peserta tentang budaya risiko di instansi mereka masing-masing. Apakah sudah terbentuk budaya risiko di instansi mereka masing-masing, atau di instansi mereka masih abai terhadap manajemen risiko. Dan kemudian saya akan menyimpulkan apa itu budaya risiko dan mengapa penting kita bentuk di dalam instansi kita masing-masing. Kemudian budaya risiko ini menjadi materi pokok yang kedua, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang materi manajemen perubahan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Waktu yang kita gunakan untuk penyajian pertama sebanyak 135 menit. Di penyajian berikutnya, penyajian kedua, saya menggunakan metode diskusi film, yaitu saya memutarkan film dengan durasi kurang lebih 10 menit. Kemudian peserta menonton film tersebut dari awal hingga akhir, dan setelah mereka menonton film, saya meminta kepada peserta untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pelajaran penting apa yang telah mereka peroleh dari film yang telah mereka tonton tadi. Dan kemudian hasil diskusi mereka itu nanti akan kami simpulkan. Baru kemudian kami masuk pada sub pokok pelajaran berikutnya, yaitu menjelaskan tentang apa itu manajemen risiko. Nah, di pembelajaran sesi 2 ini, metode yang kita gunakan selain menonton atau diskusi film, yaitu curah pendapat dan ceramah. Waktu yang kita gunakan sebanyak 135 menit. Masuk pada penyajian ketiga, saya meminta peserta masuk pada pembelajaran yang lebih konkret, yaitu dengan metode project. Peserta akan buat 4 kelompok, jadi satu kelompok kurang lebih berisi 10 orang. Kemudian setiap kelompok saya minta untuk menyusun kerangka kerja manajemen risiko, dengan lokus salah satu instansi peserta atau anggota kelompok. Saya mengalokasikan waktu untuk diskusi kelompok penyusunan kerangka kerja ini selama kurang lebih 2 jam pelajaran atau 90 menit. Setelah mereka selesai selama 2 jam pelajaran, maka saya mempersilahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Di penyajian yang keempat, metode yang kami gunakan yaitu resitasi. Peserta kami minta secara individual untuk membaca modul pada bagian proses manajemen risiko terintegrasi dan kemudian membuat rangkumannya. Modul sudah disediakan oleh panitia penyelenggara, dan ini juga untuk membantu
peserta untuk mendalami substansi dari pembelajaran ini agar nanti mereka lebih siap lagi dalam mengikuti ujian atau evaluasi akademik. Setelah mereka membaca modul pada bagian yang sudah ditentukan, saya akan menguji atau mengevaluasi tingkat penyerapan dari bacaan modul itu melalui sebuah kuis yang saya buat secara online. Semua peserta akan terlibat dan dari hasil jawaban itu akan bisa dilihat langsung sejauh mana pemahaman mereka terhadap bagian modul ini. Itu yang kami terapkan selama 4 penyajian ya, selama 4 penyajian yang kurang lebih berjalan selama 9 jam pelajaran, dan di akhir pembelajaran ini kita akan menutup dengan membuat review secara bersama-sama mulai dari substansi pembelajaran di sesi pertama hingga sesi yang terakhir bersama-sama dengan peserta. Kemudian saya sebagai fasilitator menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan perhatian mereka dan menutup pembelajaran dengan salam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai keseluruhan dari manajemen strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.